Berita duka yang baru saja aku terima memaksaku pulang kampung malam itu juga. Penatnya seharian bekerja tidak bisa menghalangi. Selepas Isya, aku meluncur ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menaiki pesawat menuju Surabaya yang telah kupesan mendadak melalui aplikasi daring. Di tengah kekalutan dan kesedihan, langit seolah membukakan jalan demikian lebar, hingga perjalanan pun terasa demikian lancar. Pesawat take off pukul 10:30 malam, dan menjelang tengah malam aku sudah mendarat di Bandara Juanda. Segera, ku pesan taksi menuju Terminal Bungurasi agar aku dapat cepat naik bus antar kota dalam provinsi menuju kampung halaman di Kediri. Masih jauh, sekitar 120 km lagi perjalanan yang harus kutempuh. Sekurang-kurangnya 3 jam lagi perjalanan yang masih harus kulalui. Menjelang terminal, aku turun dan memilih untuk menanti bus di luar. Kulirik arloji di pergelangan tanganku. Rupanya sudah lewat tengah malam. Jarum jam hampir menunjuk angka 1. Tidak berapa lama kemudian, sebuah bus yang entah apa aku tidak begitu peduli telah muncul. Satu yang aku pastikan hanya tulisan di sudut atas, Surabaya Trenggalek BP. Ini trayek yang aku nanti. Tanpa pikir panjang, aku pun memberhentikan dan naik dari pintu belakang. Sunyi. Bis yang aku naiki terasa begitu sepi dan gelap. Aku sudah lama tidak naik bis jarak jauh dan malam hari, tapi rasanya tidak pernah segelap dan sesunyi ini. Padahal, dari belakang sini dapat kulihat dalam keremangan bahwa bus ini tidaklah terlalu kosong. Hampir semua kursi di depan sana telah terisi. Tampak dari kepala-kepala yang... Sebentar, apakah hampir semua penumpang ini perempuan berjilbab putih? Mungkin mereka rombongan pengajian yang usai ziarah di Ampel, gumamku dalam hati. Tapi aku tidak memikirkannya terlalu jauh. Yang penting bagiku, aku bisa segera sampai rumah dengan cepat dan selamat. Aku duduk di baris kedua dari belakang, di sisi sebelah kanan, hampir tepat di depan pintu belakang. Kusandarkan kepalaku ke jendela kaca, menyaksikan suasana luar yang mulai gulita seiring laju bis keluar dari kota. Kantuk pun perlahan menyapa, membuatku terangguk-angguk antara sadar dan tidak. Hingga sebuah tepukan di pundak mengagetkanku. Sosok gelap sedang berdiri di lorong, di samping ujung kursi yang kutempati. Aku mencoba mengerjapkan mata agar dapat terlihat dengan lebih jelas. Dan ternyata itu adalah kondektur yang menagih ongkos. Dapat kupahami dari tangannya yang terulur padaku. Meski wajahnya masih tak dapat kulihat dengan jelas. Hanya saja, tatapan matanya membuatku bertanya-tanya dalam hati. Kuserahkan sejumlah uang pas yang telah kusiapkan sambil kukatakan tujuanku. Biasanya, menjelang titik-titik tertentu, kondektur akan mengingatkan penumpang yang akan turun. Akan tetapi, aku sekali lagi dibuat terkejut ketika tanganku tanpa sengaja bersentuhan dengan tangan kondektur itu saat menyerahkan uang ongkos. Dingin sekali, seperti menyentuh bongkahan es. Refleks, kutarik tanganku, namun kondektur itu hanya diam tanpa sepatah kata.
Ia pergi begitu saja kembali ke depan. Setelah sekian lama, aku baru tersadar sesuatu. Kenapa rasanya suhu yang aku rasakan berbeda antara saat ada kondektur dan setelah ia pergi? Seingatku, tadi terasa lebih dingin. Entahlah, aku tidak terlalu memikirkannya, karena pikiranku teralihkan oleh sedikit rasa penasaran. Aku sudah sampai di mana sekarang ini? Suasana di luar gelap sekali. Apa perumahan penduduk di sepanjang jalan yang kami lalui sedang mati listrik? Gumamku dalam hati. Rasanya cukup lama aku dalam keadaan sadar. Namun, selama itu pula tak ada seorang penumpang pun yang turun ataupun penumpang baru yang naik. Bis melaju dengan demikian mulus, nyaris tanpa guncangan. Bahkan kepala-kepala penumpang yang tampak dalam keremangan di depan sana semua tegak, tenang, tidak bergoyang. Bahkan, satu dengkuran pun tidak kudengar. Hingga sekali lagi kantuk menyergapku. Sebuah guncangan ringan kembali menyadarkanku. Tapi kali ini bukan dari kondektur. Mungkin bis baru saja melalui jalur yang tidak rata. Kembali ku kerjapkan mata, lalu memandang suasana di luar sana. Syukurlah, sepertinya aku kenal daerah ini. Sebentar lagi aku harus bersiap-siap untuk turun. Kuketukkan koin pada besi pengaman jendela untuk mengisyaratkan agar bus berhenti dan bahwa aku hendak turun. Karena sepertinya kru bus ada di depan semua. Jika aku berteriak, aku khawatir mengganggu penumpang lain. Dengan hati-hati, aku turun dari bus lewat pintu belakang. Selain karena dekat, juga entah sejak kapan dan oleh siapa pintu itu sudah terbuka, seolah mempersilakanku untuk turun lewat pintu itu saja. Aku tidak begitu peduli. Hingga kulihat para tukang becak di pertigaan pasar Ngadiluwi, tempatku turun ini, menatapku dengan tatapan aneh. Kurasa seperti orang yang sedang terkejut dan dilanda ketakutan. Padahal biasanya mereka berebut menawarkan jasa becaknya. Kulirik arlojiku, jarumnya menunjuk angka 1:10 menit. Sepertinya ia ngadat karena dingin, pikirku dalam hati. Lalu ku keluarkan HP dari saku yang sedari tadi tidak kubuka sama sekali. Pukul 01:11. Permisi Pak, ini jam berapa ya? Tanyaku pada bapak-bapak tukang becak itu dengan suara bergetar. Sungguh, tubuhku rasanya gemetar hebat. Jam 1 Mas, jawab salah satu dari mereka sambil menunjuk jam yang tergantung di dinding. Aku baru sadar ada jam yang tergantung di dinding bangunan tempat para tukang becak itu mangkal. Di bawah ukiran ular naga. Seketika lemas lututku. Mas, seru para tukang becak itu. Sayup-sayup ku dengar seiring pandanganku berubah gelap. Saat aku sadar, yang aku tahu aku telah terduduk di salah satu becak. Seorang bapak seketika memberiku segelas teh hangat yang entah dia peroleh dari mana. Ku tenggak seketika, meski masih terasa agak panas di mulut. Namun, dengan begitu kesadaranku mulai kembali tersusun. Masnya dari mana? Tanya salah satu dari mereka setelah beberapa saat.
mencoba menanyakan asal-usulku. Maka mengalirlah semua ceritaku, juga semua keanehan yang tadi kualami dan kuabaikan. Semuanya tentang penumpangnya, kondekturnya, dan terutama tentang jam. "Mas, maaf ya, kamu tadi turun dari bus yang penumpangnya pocong semua." Dengan suara bergetar, salah satu tukang beca itu bercerita, yang diiringi oleh anggukan dari pembenaran dan tanda setuju dari yang lainnya. Sontak, aku berkali-kali beristighfar, lagi dan lagi, demi mempertahankan kesadaranku agar tak lagi pergi.